ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rektiara. Di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita. Ada Bapak Dr. Slamet Suryanto MID. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Siren. Alhamdulillah, oke. Beliau dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum mulai saya akan membacakan CV beliau. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta, S2 di University of Houston, S3 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Pengelola Kampus UNY Gunung Kidul pada tahun 2020 sampai 2021. Ya benar, Bapak? Sudah ganti. Dan beliau juga sudah ganti ya? Udah ganti. Turun gunung. Oke. Udah turun gunung. Oke, Bapak. Dan sekarang Bapak sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana UNY tahun 2021 sampai sekarang. Oke. Serta banyak sekali ya berbagai pengalaman-pengalaman beliau dari pelatihan, penelitian, pengabdian, dan mengikuti seminar nasional dan internasional, menulis jurnal, dan lain-lain. Oke, Bapak. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum Bapak Slamet menjelaskan ya perihal mengenai pembuatan RPS dan modul pembelajaran OB, bagi Bapak dan Ibu nantinya yang ingin menanyakan terkait penjelasan dari materi Bapak Slamet, bisa di chat di room Zoom ini. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja kepada Bapak Slamet dari sekarang ya Pak, nanti sampai jam 3:30. Waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Profesor Dr. Hajah Ema Marhumah. Yang sangat saya hormati Bapak Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Miswar Hasim, SSMSI, Bapak Ketua Panitia, Bapak Sinung Kristen. Betul? Yang saya hormati Bapak Ibu moderator, Ibu pembawa acara, MC, dan Bapak Ibu dosen semuanya. Selamat siang, saya bangga sekali siang ini bisa bertemu kembali. Pada beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menjabarkan mengenai kurikulum MBKM. Saya bangga sekali tadi Ibu Dekan menyatakan bahwa 200 kerjasama ya MOU akan segera ditandatangani, bukan main, karena itu saya pesan agar UIN segera membentuk suatu kerjasama dengan mitra yang banyak dalam rangka pelaksanaan MBKM. Oke, saya akan mohon izin untuk share screen. Apakah sudah dijadikan host? Sampun, Pak. Sampun ya. Matur nuwun. Baik, jadi apa yang bentar. Saya kok jadi kelihatannya judulnya tadi sudah diubah ya. Yang apa namanya? Oke. Apakah sudah kelihatan PowerPoint saya? Halo? Sudah. Sampun ya, baik. Cantik tampilannya. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan, ini kok jadi nggak bisa jalan.
Ya. Konsep daripada outcome based education, karena tadi RPS berbasis UB dan MBKM gitu ya. Yang pertama, outcome based education konsepnya adalah bahwa kalau kita membuat RPS, tujuan akhir itulah yang harus menjadi orientasi. Jadi lulusan kita itu bisa bekerja di mana, bisa apa, itulah yang menjadi orientasi kita mendidik. Itulah yang menjadi dasar kita mengembangkan RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, jadi graduate outcomes atau kemampuan daripada lulusan kita itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita tahu graduate outcome itu? Ya, kita bertanya pada pengguna. Lulusan kita ini sebagian besar bekerja di mana, jadi apa, siapa penggunanya. Lalu kita bertanya kepada penggunanya, ya, bagaimana kinerja lulusan kita di sana? Ya, sangat baik pada hal apa? Ya, itu yang harus betul-betul kita tanyakan kepada pengguna. Itu yang sangat penting. Sehingga itu akan keluar capaian pembelajaran plus pilihan mahasiswa. Ya, plus pilihan mahasiswa ini karena kita tidak semata-mata UB, tapi juga MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa memiliki 3 semester untuk menentukan kemampuan dirinya. Dia bisa memilih mata kuliah di luar prodi asal. Nah, 3 semester itu ya, 20 kira-kira 20 SKS itu di UIN, tapi di prodi lain, dan 40 SKS ya di luar UIN. Nah, itu sehingga menjadi banyak. Nah, inilah yang harus kita pikirkan sebagai dasar pengembangan RPS. Nah, kalau ini sudah, maka ditarik ke atas. Kalau seperti itu, evaluasinya bagaimana? Maka ada outcome evaluation. Kalau outcome evaluation-nya sudah ditetapkan, kalau seperti itu kemampuannya misalnya ada 50, berarti evaluasinya itu paling tidak ada 50 soal. Nah, baru ditentukan kalau seperti itu learning and teaching-nya bagaimana. Baru terakhir kurikulumnya dibuat. Jadi di dalam UB, kurikulum itu dibuat berdasarkan graduate outcome atau learning outcome. Nah, ini di dalam KKNI disebut learning outcome. Jadi pendekatannya terbalik. Kita bertanya dulu kepada outcome-nya. Ya, outcome-nya mau seperti apa? Ya, baru kita menyusun kurikulumnya di belakang seperti itu. Nah, kalau kurikulum sudah disusun, maka kita baru ke belakang lagi. Jadi kita ngerti what the student should be able to do. Mahasiswa kita harus bisa apa? Ya, ini di OB tadi sudah kita identifikasi, dia bisa ini itu disebut graduate learning outcome. Baru kita membuat kurikulumnya OBC, ya, ini outcome based curriculum, lalu outcome based learning and teaching-nya, lalu terakhir adalah outcome based assessment-nya. Jadi kembali diurutkan lagi. Nah, inilah yang nanti akan ditanya ketika Bapak Ibu akan akreditasi AUN QA gitu, ya.
Maka tadi saya pesan pada Pak Kaprodi jangan terlalu banyak learning outcome-nya itu. Ya, misalnya kalau KKNI itu sikapnya kan 10. Wah, itu nanti ngukurnya itu pusing. Ya, nanti ditanya soal untuk ngukur sikap pertama itu mana? Soal untuk ngukur sikap kedua mana? Terus begitu, ya. Hasilnya mana? Dianalisis enggak hasil itu? Berapa persen mahasiswa yang mencapai katakanlah nilai 75 mastery learning, misalnya begitu, itu ditanya semua. Lalu yang 25 yang belum diapakan, oh itu seperti itu. Itulah Awan QA itu kira-kira begitu. Untuk semua learning outcomes. Maka kalau bisa digabung-gabunglah tadi ya, saya pesan untuk digabung-gabung sehingga nanti tidak terlalu banyak sehingga mudah kita untuk menjawab kepada asesor. Jadi kalau digabung mestinya nanti bisa dipisah. Kalau akreditasinya itu oleh teman-teman dari BAN PT, diure lagi, nah menjadi banyak lagi. Kalau di akses pakai Awan QA, digabung lagi, gitulah. Ya, itu kira-kira begitu. Baik. Nah, kita ini di era revolusi industri 4.0, learning outcome itu harus memiliki 7C, 7C, ya, yaitu critical thinking, creative problem solving, communication, ya, collaboration, lalu ada computing, nah ini ya, ada communication, lalu ada computing, lalu ada career and self reliance, ya, ada career and learning self reliance, ya. Jadi mengerti mengenai karir dia besok mau jadi apa, ya, dan memiliki ketahanan diri terhadap berbagai pekerjaan. Ya, jadi kalau nanti ditekan oleh pekerjaan ini itu, hari ini kon gawe RPS, besok menyiapkan borang, menyiapkan SAR untuk Awan QA dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, karena apa? Self reliance-nya tinggi. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, itulah lulusan kita. Ya, karena zaman disrupsi ini seperti yang sampaikan Bu Dekan, ya, itu banyak dosen dipecat, banyak orang kehilangan pekerjaan, apalagi kalau di luar negeri hampir semua diganti robot. Lah, guru-guru ganti robot, dosen besok robot, waduh, kita nih kehilangan pekerjaan. Lah, maka ketahanan itu menjadi sangat penting. Jadi ini 7C perlu dikembangkan. Ya, Bapak Ibu, sehingga nanti di dalam pembelajaran ini kalau ditanya mana 7C-nya, ada enggak? Bapak Ibu harus bisa menjawab. Mana kegiatan pembelajaran yang mengembangkan critical thinking? Oh, ini kami memiliki metode atau memiliki model pembelajaran PBL, problem based learning. Pada materi ini dimaksudkan untuk mengembangkan critical thinking. Nah, itu gitu. Oh, kami memiliki project based learning yang itu dapat mengembangkan creative problem solving. Nah, misalnya begitu. Nah, apalagi kalau prodinya itu KPI, ya communication ini mesti bagus. Ya, communication ini mesti bagus. Saya punya teman dari Filipina, Bapak Ibu, saya bertemu di Jepang. Dia bertanya saya, "Selamat, kamu agamanya Islam?" "Benar." "Kamu dari Indonesia?" "Iya." "Kamu pasti kalah ngomong bahasa Arab dengan saya. Ayo sekarang ngomong kamu bahasa Arab dengan saya. Bahasa Inggris juga kamu kalah. Ayo, nggak percaya." Bener, saya kalah bahasa Inggrisnya. Ya tahulah kalau orang Filipina tuh Amerika di sana ya, apa namanya, pusat pertahanan. Nah, bahasa Inggrisnya luar biasa bagusnya. Tapi yang saya kagum bahasa Arabnya. Orang Filipina agamanya Kristen, bahasa Arabnya bagus. Ya Allah, saya tanya, kamu kok bisa begitu? Bahasa Arabnya bagus. Pemerintah kami menyadari ya bahwa lahan pekerjaan itu satu di barat, satu di timur tengah. Itu yang paling bagus.
Sehingga kami harus bisa bahasa Inggris, yang kedua harus bisa bahasa Arab. Luar biasa. Itu menurut saya pemerintah Filipina luar biasa bagusnya di situ. Yang bahasa Arabnya orang Filipina bagus. Sehingga kalau Bapak Ibu naik pesawatnya Arab Saudi, itu pramugarinya kan banyaknya orang Filipina. Demikian juga Qatar, ya itu orang Filipina. Ya, luar biasa. Itulah saya kira hal-hal yang sangat penting. Ya mungkin ini dari communication ya, dari komunikasi ini perlu dikembangkan yang seperti itulah ya, sehingga kita tidak ekspor TKW terus, tapi ya ada nurse, ada pramugari dan sebagainya. Itu saya kira yang sangat penting bagi diri kita. Ya, jadi tolong Bapak Ibu nanti ini mewarnai ya RPS yang Bapak Ibu kembangkan. Ya. Ini tadi ya. Lalu higher order thinking skill. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting karena ini cara berpikir tingkat tinggi, di mana anak-anak kita tidak sekedar remember. Nah, inilah problem di kita ya, kalau kita lihat dari hasil TIMSS dan PISA, itu anak-anak kita itu sedikit sekali yang bisa berpikir tingkat tinggi. Ya, mayoritas hampir 70% anak kita itu hanya berpikir di level 1 dan below level 1. Level 1 itu remembering, below level 1 ngerti sendiri Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, oleh karena itu mohon ini mahasiswa kita bisa diangkat agar dia bisa analyzing, evaluating, and creating. Nah, ini yang sangat penting di dalam menuliskan RPS itu kan ada kata kerjanya. Kalau kata kerjanya itu masih memahami, understanding, menerapkan, applying, ya apalagi mengidentifikasi, remembering. Ya, jangan seperti itu, tapi bawalah anak-anak itu menganalisis, mengevaluasi, mencipta, seperti itu. Sehingga ini bagian dari higher order thinking skill. Loh Bapak Ibu nanti RPS-nya itu banyaknya itu banyak memahami, ya, mengingat, membuat daftar. Oh ini di sini di bawah semua. Nah itu saya coret itu, ya nggak boleh, harus sampai pada tingkat tinggi. Oke, Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini dasar-dasar sekali di dalam pembuatan RPS. Baik. Nah, yang kedua, di dalam OB itu tadi itu ada profil lulusan. Ya, profil lulusan itu istilahnya atau mudahnya dia ingin jadi apa, bisa bekerja di mana, punya kemampuan apa. Nah, ini profil lulusan. Ya, maka dia memiliki kompetensi utama. Ya, ini kompetensi yang ditetapkan di prodi. Kompetensi utama, core competence. Itu kompetensi yang ditetapkan di prodi yang 5 semester. Oke. Lah yang 3 semester itu kompetensi tambahan, di mana di situ adalah mengakomodasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka ini ada 5 semester di prodi asal dan ada 3 semester di luar prodi asal. Nah, ini pilihan mahasiswa. Ya, maka mahasiswa itu sekarang ini memiliki pilihan. Ya, tidak semata-mata ditentukan oleh kita. Seperti yang sampaikan Bu Dekan itu. Dulu pokoknya mahasiswa suruh mengambil 144 SKS, lulus, wisuda. Sekarang 144 SKS itu ya kira-kira itu 100 SKS itu di sini kompetensi utama. Nah, 44 itu kira-kira jadi tambahan. Nah, itu begitu. Ya, maka kita mengakomodasi kepentingan mahasiswa kita. Berikutnya nih contoh. Ya, ini karena saya guru biologi, saya di jurusan pendidikan biologi menghasilkan guru. Lah guru biologi passionnya macam-macam. Ini ada guru biologi tapi juga dia ingin memiliki kebun, ya, memiliki aquaponik ya.
atau hidroponik. Nah, itu seperti itu. Berarti dia sebagai guru biologi plus aquaponik. Tapi ada guru biologi ingin ngajar di Singapura. Pak, saya ingin mengajar di Singapura. Oh ya, kenapa? Gajinya tinggi, Pak. Oh ya. Terus saya juga ingin membuka online shop. Wah, bukan main. Ya, itu seperti itu. Jadi passion mahasiswa kita ini sekarang macam-macam. Wah, ada lagi guru biologi ingin ngajar di Arab Saudi. Pak, saya ingin ngajar di Arab Saudi, sekalian saya akan buka travel untuk umroh, Pak. Wah, bukan main, ya. Nah, inilah pilihan-pilihan hidup mahasiswa kita yang di luar jangkauan kita. Kita harus mengakomodasi. Nah, inilah yang susah di RPS kita itu karena ada pilihan-pilihan mahasiswanya. Oleh karena itu tidak semua ditentukan oleh kita, tetapi kita juga bertanya kepada mahasiswa kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, di samping kegiatan-kegiatan di dalam prodi, para mahasiswa kita memiliki 8 kegiatan pilihan di MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu ada mengajar di sekolah, magang industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, mungkin dengan UIN Raden Fata di Palembang misalnya, atau dengan perguruan tinggi di Patani, ya, Thailand. Itu saya lihat banyak ya teman-teman dari UIN yang di sana. Lalu penelitian atau riset, wirausaha, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menjadi pilihan mahasiswa. Ya, ini nanti ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya, saya kira yang Bapak Ibu kembangkan itu sebenarnya adalah yang lebih kepada yang dari prodi asal tadi, yang 5 semester. Nanti yang berikutnya itu sudah harus ada pembimbing khusus untuk MBKM. Lalu karakteristik penilaian, ini karena di RPS nanti ada penilaian. Penilaian sekarang ini berbasis belajar tuntas, jadi ada KKM, jadi belajar itu ya banyak penelitian ya, itu yang dilihat hanya beda. Kelas kontrol dengan kelas perlakuan beda enggak? Kalau beda itu sudah bagus. Loh, saya bilang ke mahasiswa saya, kalau kelas kontrol itu nilainya rata-rata 40, kelas eksperimen rata-rata nilainya 60, kira-kira berbeda enggak? Berbeda, Pak. Signifikan, signifikan. Sudah bagus itu, Nak. Sudah, Pak. Sebentar toh. Nilai 60 itu sudah lulus belum? Master learning-nya baru kaget. Iya ya, Pak. Iya, apalagi 40 rendah sekali. Ya, maka harusnya minimum 75. Nah, kalau kelas kontrol 75, kelas eksperimen mestinya jauh lebih tinggi karena itu memang didesain lebih baik. Nah, begitu. Nah, ya, Bapak Ibu kira-kira begitu belajar tuntasnya. 75. Nah, ini kadang dosen ya gimana ya kalau ada anak yang tidak lulus, ya, dosennya kemudian menaikkan. Wow, dinaikkan sampai dia lulus. Nah, itu namanya tidak belajar tuntas. Nah, itu lulus dengan pengampunan. Ya, bukan lulus by design. Ya, itu. Lalu otentik itu artinya nilai kita bukan sekedar milih A, B, C. Ya, bukan itu. Nah, itu paper and pencil test. Tapi authentic assessment itu basisnya adalah authentic learning. Ya, di situ ada 4Ps, 4P, yaitu performance, kinerja, ya, project, proyek, produk, penilaian produk, ada produknya, lalu ada portfolio, ada bukti-bukti ya bahwa dia pernah melakukan sesuatu.
Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam penilaian di RPS kita. Berkesinambungan ya berdasarkan acuan kriteria. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Penilaian yang kita lakukan bukan PAN, bukan acuan norma, bukan. Nah, ini sering kita itu membandingkan seorang mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, itu namanya PAN, penilaian acuan norma, norm reference test. Bukan, kita sekarang ini menggunakan acuan. Ya, apa acuannya? Learning outcome. Ya, jadi learning outcome inilah menjadi acuan kita. Maka di situ ada penilaian yang disebut subkompetensi, penilaian subkompetensi atau sub CPMK. Nah, jadi kalau ada yang tidak lulus, wajib untuk diremediasi di subkompetensi atau sub CPMK. Tidak harus menunggu sampai akhir semester. Nah, itu begitu. Ya, lalu teknik penilaian bervariasi, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Tadi yang sudah saya sampaikan ya bukan sekedar tes saja, tapi bisa menggunakan non-tes, kinerja, proyek, ya, portfolio, ya, lalu kemudian ada produk dan seterusnya. Nah, di dalam saya orang biologi, orang sains, kita mengikuti Nature of Science. Di mana di dalam Nature of Science itu penilaian itu ada 3 ranah, yaitu sikap, attitude, lalu ada skill, ya, keterampilan, lalu ada knowledge, ya, pengetahuan. Jadi 3 hal ini harus kita kembangkan di dalam RPS. Ya, tidak hanya pengetahuan, tapi juga ada keterampilan dan ada sikap. Nah, setiap penilaian itu punya jenjang. Ya, misalnya knowledge, tadi ada knowing atau remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu kalau menilai itu seperti ini. Jadi penilaiannya apa? Sikap. Sikapnya tingkat tinggi, mulai dari valuing, ya, internalizing, lalu actualizing. Ya, kalau ada actualizing itu berarti sudah anak-anak mengaktualisasi dirinya. Nah, kalau dia khutbah itu ya sudah mirip dengan kiai lah misalnya ya. Kemudian sikapnya juga di luar sama, caranya ngomong juga perilakunya. Nah, itu sudah actualizing. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini kalau seperti ini ada 3 kali 6 kira-kira ya. 3 kali 6 ada 18 jenjang penilaian, jenis dan jenjang penilaian. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu di RPS-nya begitu. Nah, jadi di dalam RPS ini kalau kita akomodasi semua tadi, itu ada CPL dilihat, ya. Nanti dosennya juga perannya bisa sebagai kompetensinya bagaimana, fasilitatornya ya perannya sebagai fasilitator bagus enggak, inovator, motivator, inspirator, nah ya dosennya. Lalu pembelajarannya itu masalahnya kontekstual yang diangkat ya, tematik, mungkin ada tema-tema itu ya, mungkin ada elektif, ada pilihan-pilihan tadi mahasiswanya, kolaboratif ya, lalu ada SCL, student collaborative learning itu ya, lalu ada interaktif ya, holistik, integratif, scientific ya, lalu mahasiswanya ada self tadi ada 7C itu ya dikembangkan di sini, lalu kemudian sumber belajarnya ini ada sumber belajar yang sifatnya adalah digital. Kita harus mulai beralih ke digital learning resources. Ya, tidak semuanya pakai buku. Ya, buku print out itu sudah ketinggalan, kita digitalisasi
perpustakaan menjadi sangat penting karena anak-anak kita ini sudah merupakan anak-anak generasi Z dan mungkin nanti generasi Alpha yang senangnya belajar dengan gadget. Nah, itu begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini pemahaman kita semua dengan RPS dan seperti itu, maka baru kita bagaimana cara mengembangkan RPS. Nah, ya. Nah, rencana pembelajaran semester itu isinya paling tidak ada 8. Yang pertama identitas, 2 deskripsi mata kuliah, 3 CPL, 4 CPMK dan sub CPMK. Ini CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Lalu kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah dan ada subnya. Nah, lalu ada kegiatan pembelajaran, ada sistem penilaian, ada referensi, dan ada lembar validasi. Nah, lembar validasi ini penting, apakah RPS yang kita susun ini sudah valid. Ya, jangan kalau disusun oleh dosen nggak ada yang memeriksa, terus selesai, bukan, tapi harus divalidasi. Paling tidak kaprodi, ya, membaca lalu tanda tangan. Nah, itu seperti itu. Ya, baik. Jadi yang pertama kita melihat pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di situ ada unsur sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Ini kalau menurut KKNI, sikap itu diberi kode S. Ya, S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. Ini adalah unsur-unsur sikap. Ya, misalnya S1 itu sikap religius, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya begitu. Lalu nanti ada S2, misalnya nasionalis. Ya, S3 mungkin ada kemanusiaan, ya misalnya begitu dan seterusnya. Ya. Lalu pengetahuan, ini diberi pengetahuan P1, P2, P3. Ya kalau guru itu ada pengetahuan tentang perkembangan siswa, ada pengetahuan mengenai kurikulum, pengetahuan tentang sumber belajar, pengetahuan tentang bahan ajar, dan pengetahuan tentang metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 6. Nah, gitu loh. Lalu keterampilan khusus, ya ini keterampilan yang terkait dengan prodinya. Lalu keterampilan umum itu adalah keterampilan yang bersifat manajerial. Ya, manajerial. Oke. Lalu sekarang dari capaian pembelajaran ini ada matriknya. Kalau membuat kurikulum pasti ada matriknya. Lalu setiap mata kuliah itu diberi tugas. Dia mengembangkan S yang mana, P yang mana, KK yang mana, dan KU yang mana. Ya, jadi setiap mata kuliah itu harus memiliki tugas mengembangkan ini. Nah, nanti ditanya oleh Aun QA ini mata kuliah ini mengembangkan ya learning outcome yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab, harus wajib hukumnya. Oh, mata kuliah saya ini STEM, nah kebetulan saya mengajar STEM, itu mengembangkan sikap nomor 8, pengetahuan 3 dan pengetahuan 8, KK1 dan KU4. Nah, misalnya begitu. Nanti Bapak Ibu harus bisa menjawab. Ya, mata kuliah saya ini diberi tugas mengembangkan capaian pembelajaran yang mana. Nah, itu yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. Gitu. Lalu, nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika kita membuat CPMK dan sub CPMK, di sini CPMK itu sebaiknya mengandung kata kerja, ya verb, ini verb, ya yang berkaitan dengan higher order thinking skill. Ya, jangan mengidentifikasi saja, memahami saja, tapi sudah sampai pada analyzing, evaluating, and creating. Nah, gitu ya. Lalu nanti materi pembelajarannya itu bersifat noun atau bahan ajar, bahan kajian. Lalu nanti konteksnya itu adverb. Nah, inilah CPL itu kira-kira begitu. Ya, contohnya ini mampu mengkaji. Nah, ini kok jadi ketutup
saya ketutup ini. Bapak Ibu ketutup enggak? Nah, ini nanti ini kok jadi tertutup. Ketutup ya. Tertutup ya, tertutup ininya. Oke, nanti saya akan ke sana lagi. Nah, contoh misalnya ini mata kuliah saya sub ini CPMK dan sub CPMK. Ya, ini mengenai STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, mensintesis konsep STEM, mensintesis itu C4 sudah. Ya, itu dari sejarahnya, perkembangannya, integrasi STEM-nya. Lalu menganalisis 3D learning, 3-dimensional learning. Ya, ini ada cross-cutting konsep, ada core ideas, dan practices. Jadi ini sudah menganalisis, berarti sudah C4. Ya. Lalu menguraikan model penerapan, ini sudah analisis juga. Ya. Lalu menguraikan C4 lagi. Mengimplementasikan, ini applying, ya, ini C3. Lalu mengevaluasi C5. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu di dalam merumuskan CPMK dan sub CPMK. Jadi jangan semata-mata C1, C2, C3, tapi bisa sampai C6, begitu kira-kira. Oke. Nah, jadi lalu kemudian kita membuat sub CPMK. Ya, dari CPMK mensintesis konsep STEM dalam pembelajaran biologi. Ini ada memahami, menganalisis, menguraikan. Ya, nah ini memahaminya boleh, tapi jangan semuanya memahami. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, nah ini nanti sub CPMK itu akan kita tuangkan di dalam kegiatan perkuliahan, ya, kegiatan mingguan, ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi, nah inilah kegiatan perkuliahan. Ya, pertemuan nah nanti ini 1 ya keterangannya, sub CPMK ini 2, bahan kajian 3, model pembelajaran 4, indikator hasil belajar. Nah biasanya ini model pembelajaran itu masih dijadikan 2 kalau didikti sehingga ada 10. Ya kalau saya 8 saja, soalnya kalau dosen-dosen tua kon gawe 10 itu podo nangis mripate. Jerejes mripate itu ilue metu terus ngono lho. Jadi wis tak gawe 8 wae ya, men rakaken. Tapi biasanya model pembelajaran di sini ada kegiatan belajar mahasiswa. Nah, model pembelajaran menurut saya dan kegiatan belajar mahasiswa itu ya mirip lah sebenarnya bisa ditaruh di sini. Lalu indikator hasil belajar, ini indikator yang digunakan untuk menyusun soal penilaian. Lalu teknik penilaian, bobot penilaian, referensi atau sumber. Nah, kalau saya di dalam RPS saya tambah 1 lagi kolom ke kanan, yaitu petugas, doer. Siapa yang melaksanakan? Nanti ada dosen, ada mahasiswa. Mahasiswa itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Sehingga mahasiswa udah ngerti tugasnya. Oh Pak Slamet, saya masuk kelompok 1 ya sudah diundi. Ya tugasmu apa? Dibaca depannya. Oh iya Pak, saya tahu. Nah, itu seperti itu. Ya, sehingga mahasiswa sudah ngerti tugasnya. Itu biasanya kalau saya gunakan di mata kuliah saya. Bapak Ibu boleh nanti nyontoh nggak apa-apa. Karena menurut saya jangan sampai mahasiswa kita kok cuma mendengarkan. Tidak, dia harus membaca, dia harus menganalisis, dia harus mempelajari hasil-hasil penelitian terkini, lalu dia menyusun makalah, presentasi. Itulah mahasiswa sekarang harus begitu. Bukan mahasiswa zaman dulu, ya, mendengarkan bu guru mengko yen didangu, bukan, nggak boleh begitu. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat 1, 2, 3 sampai 8 ini seperti apa. Gitu. Nah, pertemuan ini bisa diisi pertama, minggu kedua, 3 dan seterusnya. Jika minggu itu hari itu pas libur, misalnya harinya Kamis, dilalah Kamis itu ada hari besar Islam, ya, hari besar Islam misalnya Maulid Nabi, libur, berarti nggak usah diisi. Nah, berarti nanti ada hari untuk mengganti. Nah, itulah begitu pertemuan ya, jangan
dikorupsi, nggak ada penggantinya, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau di UNJ standarnya 16, Bu. 16 itu 2 kali boleh digunakan untuk ujian sisipan, berarti pertemuannya 12 kali. Masih ada ujian komprehensif, ujian yang menyeluruh setelah akhir daripada kegiatan perkuliahan. Nah, itulah standarnya UNJ. Nanti UIN punya standar sendiri, monggo. Itu begitu. Lalu yang kedua, sub CPMK ini tinggal di copy paste dari tadi sub CPMK yang sudah di atas ya, sudah dideskripsikan, sudah dikembangkan dari CPL. Nah, copy paste masukkan ke minggu tadi di kedua ini sub CPMK-nya apa ya. Untuk pertemuan pertama biasanya saya isi dengan kontrak kuliah. Isinya kontrak kuliah apa? Kontrak kuliah itu isinya menerangkan cakupan mata kuliah itu apa saja, kegiatan perkuliahannya bagaimana, cara penilaiannya bagaimana, dan tujuan akhirnya bagaimana. Itu saya sampaikan di minggu pertama. Ya, minggu pertama inilah mahasiswa, ya mata kuliah kita, judulnya ini, SKS-nya seperti ini. Ya, deskripsi mata kuliahnya seperti ini, kegiatan perkuliahannya begini, tugas kalian begini, dan seterusnya sampai ke penilaiannya. Nah, itu biasanya di minggu pertama. Ya, baru minggu kedua nanti kegiatan perkuliahan yang mungkin sudah kita menyampaikan konsep yang sangat penting. Ya, nanti mulai ketiga, keempat biasanya saya sudah mahasiswa. Begitu, lalu bahan kajian. Bahan kajian ini adalah konsep-konsep yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Konsep-konsep yang terkait dengan sub CPMK. Jadi konsep-konsep yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, nanti diurutkan sesuai dengan urutan perkuliahan. Ya. Nah, konsep itu sesuai dengan struktur ilmunya. Ya, Bapak Ibu yang tahu betul struktur ilmunya. Begitu seterusnya yang keempat adalah model pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran ini isinya pertama itu daring apa luring. Ya. Lalu kalau daring itu model atau metode yang digunakan apa? Mungkin ada PBL, mungkin PJBL, Project Based Learning, mungkin SSI, Socio Scientific Issue, mungkin Discovery, Inquiry, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, maka tadi 5-nya itu bisa ini 4 ini bisa di-split menjadi 2, yaitu model pembelajaran dan kegiatan belajar mahasiswa. Kalau saya wes siji wae cukup. Kalau ngerti PBL kegiatannya apa? Oh, kegiatan PBL sintaknya ada 5. Ya sudah itu pasti ngerti. Nah, gitu kira-kira. Itu kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu susah ya monggo diuraikan. Ya. Jadi ada 4 nih model pembelajaran dan 5 kegiatan belajar mahasiswa. Nah, di dalam standarnya dikti itu perlu ada PBL atau PJBL dan teamwork. Nah, monggo nanti Bapak Ibu itu diakomodasi karena ini terkait dengan akreditasi. Ya, pertanyaannya, apakah di RPS saudara itu ada PBL? Pertanyaannya kayak gitu itu, ya di dalam akreditasi. Kalau kita nggak punya, bingung juga jawabnya. Tapi kalau ada, ya jadi gitulah kira-kira Bapak Ibu. Kepentingan kita ini banyak sekali, tidak sekedar mahasiswa, tapi juga akreditasi. Lalu indikator, ini adalah indikator hasil belajar. Indikator itu bisa apa mahasiswa tadi? Ya, nah ini harus terukur, Ya, gitu ya. Nah, begitu juga sesuai dengan kata kerja pada sub CPMK. Kalau menganalisis berarti dia harus mampu menguraikan ya suatu hal yang besar ke komponen-komponen yang kecil. Itu namanya menganalisis. Ya, sampai pada unsur-unsurnya. Nah, itu seperti itu. Ya, berarti nanti tesnya juga tes analisis begitu, ya. Nah, sehingga nanti ini harus terukur.
harus terukur. Nah, itu kira-kira. Lalu baru teknik penilaiannya. Teknik penilaian ini bisa tes non-tes. Kalau tes itu bisa kuis, pertanyaan lisan biasanya setelah akhir kita mengajar, kita bertanya. Biasanya kita bertanya pada 3 anak. Yang pertama anak itu yang standar paling bawah, ya, lalu yang tengah, lalu yang atas. Wah, kalau yang bawah ditanya sudah ngerti, biasanya kita harus paham. Wah, alhamdulillah yang paling bawah ini sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, dicek di tengah dan atas biasanya sudah oke semua. Tapi kalau yang bawah nggak ngerti, yang tengah nggak ngerti, nah kita harus hati-hati. Jangan-jangan yang atas juga nggak ngerti. Ditanya. Nah, yang atas ini Mbak siapa namanya ini? Khoiro. Mbak Khoiro ditanya. Atas ini. Kok nggak tahu juga? Waduh, ini harus diulang ini. Ya, karena yang paling pandai aja nggak ngerti, misalnya begitu kira-kira. Nah, ini yang sifatnya tes bisa seperti itu. Kalau non-tes bisa project, produk, portfolio, performance. Nah, jadi kalau ada tadi PBL, ada PJBL, mungkin ada produknya. Itu begitu. Lalu bobot penilaian, Bapak Ibu, ini perkiraan kita. Jadi kalau tugasnya itu berat, ya itu berarti persentasenya tinggi. Kalau tugasnya ringan, ya persentasenya rendah. Tidak ada kriteria yang limit lah di sini. Mungkin Bapak Ibu tinggal menulis 5% bobotnya, atau 10%, atau 20% pada tugas-tugas terstruktur itu. Lalu terakhir referensi yang diacu ditulisnya A, B, C, dan seterusnya. Nanti daftarnya di bawah ada daftar referensi. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Dan di dalam referensi ini sangat disarankan ada referensi dari internet. URL-nya ditulis. Ya, judulnya apa? Ya, sumbernya http www apa. Itu sangat-sangat disarankan. Jangan tidak itu. Ya, itu yang penting. Nah, ini contoh. Sekarang contohnya identitas RPS, ya. Rencana pembelajaran semester, program studinya apa, nama mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya, SKS-nya. Ya, semesternya, mata kuliah prasyarat jika ada, lalu dosen pengampu. Ya, itu begitu. Lalu di sini ada kriteria capaian pembelajaran lulusan. Nah, inilah saya diberi oleh prodi, ya, sikap nomor 8, ya, kemudian P-nya 3 dan 8, KK 1. Nah, itu adalah tugas dari prodi, ya, saya harus mengembangkan CPL itu. Nah, dari CPL itu saya terjemahkan nanti ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dari situ lalu saya membuat deskripsi mata kuliah. Ya, mata kuliah STEM, ya, pada pendidikan, biologi, bertujuan, dan seterusnya, kegiatannya apa, cakupannya apa, dan seterusnya, terakhir mahasiswa bisa apa. Kira-kira begitu. Ya. Lalu, nah, CPMK dan sub CPMK. Dari CPL tadi saya mengembangkan CPMK. Ada sikap, pengetahuan, ya pengetahuannya agak banyak ini karena 3 dan 8 tadi, lalu ada KK dan seterusnya. Lalu baru saya menyusun kegiatan perkuliahan, ini pertemuan ke-1, sub CPMK-nya di-copy dari atas tadi. Ya, karena ini 1 itu adalah kontrak kuliah, ya, isinya cakupan dan kegiatan perkuliahan, ya, model pembelajarannya tanya jawab, ya mungkin ceramah, indikatornya memahami cakupan dan kegiatan perkuliahan, teknik penilaian mungkin kuis atau tidak ada yang nggak apa-apa karena ini adalah minggu pertama kontrak kuliah.
baru minggu kedua, minggu ketiga, terus sampai minggu ke-16, cuma nanti di tengah ada ujian subkompetensi atau ujian tengah semester, UTS. Nah, di sini referensi Bapak Ibu saya tulis ABCD. Nah, sekarang petugasnya ini dosen, petugasnya kelompok 1 yang saya katakan. Berarti kelompok 1 nanti di dalam kuliah saya, dia akan menjabarkan mengenai integrasi STEM dan three-dimensional learning. Nah, itu seperti itu. Ya. Lalu penilaian, partisipasi ini saya nilai, yaitu kehadiran mahasiswa dan keaktifan mahasiswa itu untuk bertanya. Ini saya nilai 10%. Lalu tugas-tugas terstruktur, ya totalnya 40%. Ini yang tadi banyak sekali di kegiatan, 40%. Ya. Lalu ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Kira-kira begitu, kemudian totalnya 100%. Nah, Pak Slamet, saya kok ngitungnya itu baru 90% nih. Ya 90 ya, koruptor enggak ditambah. Iya, tak hitung loh, kok 90 ini ya. baru. Iya, apa Bu? Ya jenengan cerdas ya. Ya. Lalu referensi ini yang saya katakan dikasih ABCD, ya ini yang utama wajib, lalu ada tambahan enggak apa-apa, lalu ada yang diambilkan dari HTTP, mungkin ada riset dan seterusnya. Itu sangat penting. Jangan semuanya buku gitu ya, tapi harus yang dari URL. Nah, harus ada ini dari URL ya, ini juga URL. Nah, itu seperti itu. Oke, referensi harus begitu. Lalu kemudian kontak person, itu ada kontak di RPS kita agar mahasiswa bisa menghubungi ya HP ya, dihubungi mahasiswa ya, kemudian email juga begitu ya, jadi mahasiswa bisa menghubungi dosen dengan mudah. Nah, begitu biasanya saya sudah dibuat grupnya mahasiswa untuk mata kuliah saya dimasukkan ke situ, sehingga kalau membuat link pakai Zoom atau Google saya sudah dikasih, sehingga tinggal klik di situ ya, gitu. Nah, lembar validasi ini kemudian ditandatangani oleh Kaprodi. Ini belum ditandatangani oleh Kaprodi. Kira-kira begitu Bapak Ibu, RPS ya, RPS kira-kira begitu. Dan saya akan ya yang lain-lain itu jumlah perkuliahan 16 kali pertemuan, ada ujian subkompetensi ya, ada ujian akhir semester di mana satu SKS itu 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, lalu 100 menit tugas mandiri. Sehingga kalau mahasiswa mengambil dua-dua SKS, tak hitung-hitung itu nggak mungkin mahasiswa bisa melaksanakan. Ya, karena itu butuh 9,125 hari. Padahal kan seminggu hanya ada 7 hari. Di mahasiswa randuwe mingguan dan kurang jamnya. Jadi itu kalau 22 SKS janjane wis mission impossible janjane. Sing mahasiswa awak dhewe yo guyang-guyu seneng banget ya loh. Iso cengengesan. Ya. Nah, lalu kita akan bicara mengenai modul. Ya, sebenarnya RPS dan modul itu ilmunya adalah instructional design, instructional system design, ISD. Itu ilmunya begitu. Ya, nanti modelnya ada modelnya EDDI, ada modelnya Dick and Carey, ini yang sangat terkenal gitu ya. Kalau EDDI kan ada analyze, design, development, implementation, and evaluation. Tapi kalau Dick and Carey ini ada 10 langkah kalau tidak salah, seperti miliknya Bock and Gold itu. Ya, mulai dari analisis CPL ya sampai menentukan CPMK, menentukan evaluasi ya, lalu kemudian menyusun bahan ajar gitu ya, menyusun melaksanakan evaluasi formatif, melaksanakan evaluasi sumatif, lalu melakukan perbaikan dan seterusnya.
itu modelnya Dick and Carey. Kalau yang atas ini modelnya Eddie. Nah, ini kira-kira begitu kalau disandingkan antara Eddie dengan Dick and Carey, kira-kira begitu. Ilmunya namanya Instructional System Design. Nanti Bapak Ibu bisa baca bukunya Reglut itu mengenai Instructional System Design. Ya roto kandel. Nah gitu. Baik. Lah ini saya akan bicara mengenai modul. Kemarin saya natar dosen-dosen Unsud itu menulis buku ajar. Wah, bagus sekali karena buku ajar itu kalau nggak salah nilainya 40 ya untuk kumnya. Lo modul kumnya berapa? 10 atau 20 saya lupa. Ya. Mohon maaf minum Bapak Ibu. Ya. Bahan ajar modul ini kalau nggak salah nilainya 20 ya. Apa 15 saya lupa nilainya. Ya. Baik. Nah, modul itu bersifat self-instructional learning. Jadi mahasiswa bisa menggunakan untuk belajar mandiri. Jadi utamanya modul itu digunakan untuk belajar mandiri. Sehingga isinya itu self-contained. Artinya wis nggo dhewe belajar sendiri wis iso. Ndak perlu bertanya kepada dosen. Gitu loh, Bu. Ya, self-learning, ya, self-assessment. Mahasiswa belajar mandiri, mengevaluasi dirinya sendiri, stand alone. Stand alone artinya ya buku itu sudah bisa berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Lalu user friendly, biasanya bahasanya itu disesuaikan dengan bahasa yang rada gaul didik. Ora bahasa apa jenenge ya yang betul-betul ilmiah. Nah, kan ada bahasa textbook itu bahasanya betul-betul standar ilmu. Nah, ini bahasanya rada diturunke, sing penting bocah paham dan seneng. Ya, ya. Saya itu baca buku, dikasih buku itu hadiah tuku apa gitu. Yang miliknya siapa namanya Sianturi itu siapa? Itu luar biasa sekali. Itu bahasanya Masya Allah. Belum pernah saya baca buku bahasanya seperti itu, enak sekali bahasanya. Ya, itu namanya user friendly. Dan itu konon buku itu meskipun tipis itu sudah dibeli sampai 300.000 orang yang beli, yang luar biasa. Nah, lalu mengacu pada CPMK. Nah, jadi acuan dari yang ditulis di modul itu CPMK Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Nah, struktur modul pertama itu harus ada petunjuk penggunaan. Ya, modul ini berisi ya misalnya 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, begitu. Ya, cara menggunakannya bagaimana? Misalnya bacalah modul 1, ya. Terus bacalah ringkasan, kerjakan tes formatif 1, ya. Lalu setelah mengerjakan tes formatif 1, koreksi jawabanmu dengan kunci jawaban. Ya, di halaman berapa kuncinya ada di sana. Nah, terus hitung pencapaianmu. Di situ ada perhitungannya. Nek bener berapa gitu, berarti dia pencapaiannya berapa. Lalu ada standarnya. Kalau hasil belajarmu, mohon maaf ini kok ada suara-suara. Pak Nanang. Misalnya pencapaiannya belum mencapai 75 nilainya, ya Anda mengulang kembali. Itu seperti itu. Kalau sudah mencapai 75, bacalah modul 2. Nah, gitu. Itu kira-kira begitu ya. Hingga nanti ada modul 1, tujuannya apa, isinya apa, ada rangkuman, ada tes formatif, ya ada tindak lanjutnya tadi. Ulangi atau baca modul selanjutnya. Lalu ada modul 2, nah, dan seterusnya. Itu begitu isi dari modul. Nah, tadi tujuan harus dirumuskan dengan jelas. Jadi tujuannya apa saja? 1, 2, 3 sesuai dengan kata kerja yang ada di sub CPMK.
ya, menganalisis, menguraikan, ya, mengevaluasi, mencipta, nah, gitu. Nah, begitu. Tersedia contoh dan ilustrasi. Jadi diberi contoh. Di dalam uraian itu sebaiknya ada contoh dan ada gambar-gambar yang menjelaskan isi modul itu. Ya, begitu. Nah, lalu yang kedua kontekstual, artinya sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar mahasiswa. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif. Nah, ini yang sangat penting, ya. Lalu terdapat rangkuman materi. Kalau anak itu tidak sempat membaca keseluruhan, dia membaca rangkumannya saja, dia ngerti garis besar isinya. Nah, begitu. Ya, jadi ada anak-anak yang mungkin tidak sempat membaca, dia cuma membaca rangkuman, lalu dia ingat semua. Oh ya, saya ingat yang saya baca di depan itu gini. Nah, itu begitu. Lalu terdapat soal-soal tes formatif, ini untuk self-assessment, lalu ada kriteria keberhasilan belajar. Kira-kira begitu Bapak Ibu isi modul, ya. Kemudian, nah maka isinya itu strukturnya ada CPMK, nanti ada sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3. Kira-kira begini isi modulnya itu. Ya, kira-kira begini. Ya kalau ada sub CPMK 4 ya tinggal nambah saja. Maka nanti menjelaskannya pertama CPMK secara umum dijelaskan, lalu masuk ke sub-sub CPMK ini. Itu seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Itu ya. Lalu tadi ada kunci jawaban dan kriteria keberhasilan. Ya, begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu isinya, ya. Nah, isi sub CPMK nanti tujuan, ya ini seperti bab ini, bab 1, ya ada tujuan dari bab 1, materi 1, materi 2, materi 3, rangkuman, tes formatif, lalu mungkin ada referensi. Referensi boleh dicantumkan di setiap bab atau cukup satu di belakang, tidak ada masalah. Nah, itu kira-kira begitu Bapak Ibu, garis besar isi modul kira-kira begitu. Ya, yang tahu isinya Bapak Ibu semua. Saya yang tahu ya yang saya ajar saya tahu gitu. Nah, saya kira ini terima kasih. Salam sehat selalu. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan waktunya kepada moderator ya, Bu Sirin, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya sangat detail terkait LPS berbasis OB. Untuk kepada Bapak Ibu semuanya, monggo yang silakan yang ingin bertanya dipersilakan, bisa langsung atau ngechat di room Zoom ini. Terima kasih. Saya Mbak Siren. Bu Evi, silakan Bu Evi. Ya, mohon maaf, saya ngumpet Pak. Ya. Matur nuwun atas waktunya. Yang pertama tadi berkaitan dengan CP dan CPMK. Tadi kan dijelaskan dan diberikan contoh beberapa hal gitu ya. Nah, pertanyaan saya berarti untuk menurunkan CP ke CPMK itu kan CP bukan dosen yang bersangkutan yang menentukan ya Pak? Bukan. Jadi kita mengikuti ya, berarti kita mengikuti CP dari yang sudah ditentukan oleh prodi. Seperti tadi Bapak akan diberikan contoh yang sikap 8 gitu ya Pak ya? Betul. Berarti otomatis nanti tadi yang berkaitan dengan yang awal-awal tadi pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya nanti ada akreditasi dan sejenisnya, kita ketika penyusunan itu berarti mengacu pada CP yang ditugaskan dari prodi kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah tersebut, gitu ya Pak. Bu, jadi Bu Evi saya garis bawahi apa yang sampaikan Bu Evi tadi penting sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika prodi menyusun kurikulum, di sana ada CPL.
capaian pembelajaran lulusan. Pasti ada, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus dan keterampilan umum. Nah, maka itu kemudian nanti kan ada mata kuliah. Setelah mata kuliah itu dibentuk, dia harus memiliki tugas mengembangkan CPL yang mana. Sehingga semua CPL pasti dikembangkan oleh mata kuliah yang ada. Jangan sampai bolong, ada CPL kok lupa, tidak dikembangkan oleh mata kuliah yang ada. Lah itu yang ngerti kaprodinya itu. Dia harus menseleksi betul. Ini semua sudah di-assign, maka kalau ada matrik itu kan tinggal dicentangi toh, Bu. Itu seperti itu. Oh, semua sudah tercentang, berarti semua sudah dikembangkan oleh mata kuliah. Nah, sekarang dari CPL itu Ibu mendeskripsikan atau menguraikan ke dalam CPMK dan sub CPMK. Itu begitu. Itu nggak Bu Evi, jelas ya? Jelas. Oke. Ada lagi Bu? Monggo. Satu lagi Pak. Tadi yang kaitannya dengan penilaian itu menurut saya juga cukup biar objektif gitunya. Ya. Kalau selama ini UIN Sunan Kalijaga memang kita mengacu pada buku pedoman akademik ya untuk memberikan nilai. Misalnya di IT-nya UIN itu memang sudah ditentukan, misalnya UTS itu 30 ketentuannya di buku pedoman itu 30 sampai 35%, UAS itu 40%. Nah, sementara tadi kan memang contoh itu lebih banyak ke tadi ya tugas terstruktur, 20 UAS, lebih banyak ke tugas terstruktur. Nah, kalau sejauh ini yang saya atau yang kami praktekkan gitu ya karena mengacu pada tadi buku pedoman akademik, akhirnya yang tugas tadi paling pol itu 20%, justru yang lebih banyak itu UTS UAS gitu. Jadi karena kami itu sudah berubah dari penilaian paper and pencil test ke penilaian otentik assessment, itu kan justru tugas-tugas terstruktur itu. Nah, maka kami memberi bobot tugas terstruktur itu lebih tinggi dari paper and pencil test. Gini, Selamat. Kalau untuk RPS ini kan kemarin baru dapat sosialisasi dari UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan di LPM itu sudah bikin aplikasi terkait pada penilaian berbasis UPI. Ini baru kita isi di aplikasi. Jadi Kaprodi dan Seprodi ditugaskan untuk mengisi CPL-nya, CPMK-nya juga. Nanti tinggal kalau sudah semuanya, baru nanti dosen tinggal masuk melalui akun dosen, terus memilih itu berdasarkan pada mata kuliahnya. Sudah dibuatkan aplikasi. Jadi per CPL memang ada standar-standarnya sudah ada, cuma belum dilaksanakan. Monggo Bu, itu saya kira kebijakan masing-masing universitas. Kalau di tempat saya sekarang ini lebih memberi bobot lebih tinggi kepada tugas. Nanti kalau AUN QA juga sama. Jadi yang harusnya lebih tinggi itu bukan paper and pencil test, tetapi tugas-tugas terstruktur itu yang merupakan authentic learning, authentic assessment. Karena ada project, performance project, produk, portfolio. Nah, itulah yang menjadi lebih tinggi itu. Jadi kalau nanti UIN bisa mengakomodasi itu, saya kira bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Kalau sementara ini belum, ya enggak apa-apa. Monggo Ibu mengikuti aja dari kebijakan pimpinan. Saya kira begitu. Jadi terima kasih Pak. Gitu Bu Evi. Ya, hanya karena memang kalau sementara ini di pedoman akademik seperti itu, dan di SIA sistem akademik UIN itu kan ada sudah dirumuskan gitu ya. Paling pol nanti misalnya kita mau mengejar seperti yang tadi tugas terstruktur,
Paling yang dinilai UTS, UAS ya kita minimalkan gitu Pak. Kalau memang itu belum dirubah gitu. Nanti karena mau tidak mau kaitannya kan dengan buku pedoman akademik, nggak bisa menabrak menabrak kitabnya gitu kan Pak. Betul. Saya kira saya paham. Monggo. Matur nuwun atas penjelasannya. Sami-sami. Mungkin yang lain, monggo. Ini ada Pak Selamat. Ada Busiran ya, Busiran monggo Busiran. Oh ya Bapak, selamat. Oke, ada apa namanya? Ada dosen yang mau bertanya. Ini dari chat dulu ya Pak. Ya Pak Nanang. Tadi Pak Asep sudah chat duluan. Ini dari Pak Asep, saya mau bertanya Pak, berdasarkan penjelasan Bapak di awal bahwa CPL akan diketahui di akhir setelah interaksi dengan mahasiswa di kelas. Apakah itu artinya RPS akan kita laporkan di akhir perkuliahan, bukan di awal, sebagaimana biasanya? Karena pada setiap pertemuan dosen akan berusaha mengakomodir masukan dari mahasiswa, terutama terkait dengan minat mereka terhadap materi kuliah yang ingin dibahas. Gitu Pak. Monggo Pak, selamat. Jadi begini, setiap akhir tahun ya mestinya kita melakukan evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri itu termasuk bertanya kepada mahasiswa dan bertanya kepada pengguna lulusan. Ya, dari situlah kita kemudian tadi lulusan kita ini banyaknya bekerja di mana, ya, kemudian learning outcome atau sebenarnya sudah ke OB ya, outcome based education itu bukan sekedar output tapi outcome. Outcome itu ketika dia sudah bekerja, dia yang dibutuhkan sekali di pekerjaan itu apa? Nah, itu harus kita tanya dulu di dalam evaluasi diri. Dan itulah yang nanti masuk ke dalam RPS. Begitu, Bu. Bukan berarti RPS kemudian dibuat setelah kuliah selesai, bukan. Tapi kita sudah melakukan evaluasi diri. Begitu. Halo? Pak, siapa tadi yang bertanya? Monggo. Pak Asep, Pak. Pak Asep, monggo Pak Asep. Jadi Pak Asep itu akan bertanya kepada pengguna lulusan ya yang terkait dengan mata kuliah atau kompetensi yang diberikan di sana. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Enggak. Ya, ini saya bertanya karena mungkin kalau kita menyusun RPS itu kan setiap pertemuan mahasiswa memberikan masukan. Jadi ini RPS yang hidup kira-kira begitu. Jadi dia belum berhenti selesai sampai nanti di akhir mata kuliah itu RPS itu betul-betul hasil dari interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kira-kira seperti itu maksud saya. Ya, itu namanya dinamisasi kurikulum. Boleh. Seorang dosen itu atas dasar masukan dari mahasiswa itu bisa melakukan dinamisasi terhadap mata kuliah yang diampu. Ya, misalnya sekarang ini tiba-tiba ada COVID-19, lalu dosennya memperkenalkan kepada mahasiswa apa sih virus corona. Nah, itu seperti itu. Saya kira tidak ada masalah, Pak. Boleh saja. Boleh saja. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasan. Makasih Pak Asep. Oke. Silakan Pak Nanang. Nanang, monggo. Matur nuwun Mbak Siren. Jadi begini Pak, terkait pada CPL dan CPMK kemarin. Kalau di kurikulum kita itu kan untuk pembahasan desain kurikulum itu sampai pada CPMK. Jadi, sudah sampai. Iya. Karena ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dulu, misalkan di pengalaman yang dulu sudah ditentukan CPL-nya, akan tetapi ada mata kuliah yang diampu oleh 2 dosen dan ternyata materinya berbeda-beda. Nah, ini menjadi problem juga.
Akhirnya apa? Akhirnya CPMK yang ada itu juga nanti juga dibahas di dalam desain kurikulum yang sudah dibuat. Untuk antisipasi itu, Pak. Karena menafsirkan CPL itu kalau setiap dosen itu akan berbeda-beda. Apalagi dosennya apalagi dosen satu adalah dosen dari prodi kita sendiri, yang dosen satunya adalah dari dosen LB gitu. Tentunya nantinya takutnya satu mata kuliah beda kelas kok materinya beda-beda padahal mata kuliahnya sama. Angkatan, Pak. Yang kedua, Pak. Kalau di tempat saya itu, Pak Nanang, itu dosen itu berkumpul berdua, nyusun bareng gitu loh, sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Ya enggak apa-apa, seperti itu juga bagus. Artinya prodi itu wis cancut taliwondo digaweke wae dan rapadu ya apik itu. Bagus-bagus saja. Iya, bagus-bagus saja. Ya. Yang kedua, Pak mensiasati itu, Pak. Tadi di awal sebelum acara ini kan saya tanya, kalau kita ngomong CPL itu kan berdasarkan pada standar nasional itu kan untuk perilaku, sikap, keterampilan itu masing-masing, misalkan untuk sikap ada 9 item. Belum ditambah lagi nanti sikap yang memang menjadi unggulan dari prodi, ada ketambahan lagi. Kalau sejumlahnya itu kalau dijumlah bisa sampai 50-an CPL itu, Pak ya. 50-an CPL. Lah maksud saya misalkan dalam saya nggak tahu nanti untuk akreditasi 9 itu apakah juga menggunakan standar yang sesuai dengan standar aturan itu. Kalau misalkan di AUNKIE kan nggak semuanya bisa diringkas, dirangkum menjadi misalkan kalau semua aspek sikap, perilaku, dan pengetahuan bisa menjadi 15 atau maksimal 15 CPL atau 10 CPL. Tapi saya juga belum tahu nanti yang di Ban PT itu seperti apa, apakah boleh diringkas gitu misalkan untuk sikap, ternyata sikap ini ada 9 item, 9 CPL nanti diringkas menjadi 1 CPL biar bisa masuk di situ dan mudah gitu. Apakah bisa? Jadi gini, caranya itu kalau kita meringkas itu jangan melupakan aslinya. Jadi misalnya kita bicara dalam tabel ya, sikap itu tadinya ada 9, lalu kita jadikan 3 itu berasal dari mana? 1, 2, 3 itu menjadi sikap 1, 4, 5, 6 menjadi sikap 2, 7, 8, 9 menjadi sikap 3. Nah, itu seperti itu, Pak. Jangan pernah hilang aslinya. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan dari asesor, itu kita bisa mengembalikan. Ini loh Pak aslinya, itu begitu. Ya, jadi antara ban PT dengan bannya Thailand ngono kae iki, AUNQIE iki podo-podo apike orang gembes siji gitu loh. Ya, nah bane podole penuh gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, tapi memang tidak bisa kita di AUNQIE kita ngomong CP itu 50 itu wah Anda gila, itu nanti gitu kira-kira komentarnya. Anda gila ngono kuwi. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya dipadatkan gitu ya sehingga tadi sekitar 15 saya kira cocok. Karena kami pernah seperti itu, Pak. Kami pernah seperti itu, kami padatkan sampai 15-an. Itu saya kira itu menjadi realistis. Karena nanti alat ukurnya tesnya itu ya itu jelas. Oh ini loh tesnya ini, hasilnya begini, ya maknanya begini. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kita tidak terlalu banyak. Katakanlah kalau 50 CPL, 1 CPL diukur menggunakan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, loh itu ada 4 kali 50 200. Wah, itu bukan main menganalisis statistiknya sampai angka-angka setiap kelas ada 50 mahasiswa pada misalnya kali 200, waduh. Ya toh. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Ya, Pak Nanang, kira-kira begitu. Jadi dibuat agar semuanya nyaman lah. Tapi kalau tadi sudah ditentukan antara CPL dan CPMK-nya ya nggak apa-apa, tapi nggak usah diomongkan. Ini sudah ditentukan oleh prodi. Dibilang pada bahwa ini dosen-dosen menentukan bersama-sama harus ngono kuwi wae. Ya, karena itu nilainya nanti bisa jelek kalau dosen tidak punya ini ditentukan bersama-sama antara dosen di dalam rapat prodi menentukan ini. Saya kira begitu.
Ya, jadi pandai-pandailah menjawab pertanyaan asesor. Oke, saya kira itu Pak Nanang. Mungkin ada lagi? Oke, kepada Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait RPS berbasis OB kepada Bapak Slamet? Kepada ya, Bapak dan Ibu. Jadi yang sangat penting saya kira Pak Nanang itu nanti Prodi mengundang stakeholder, ya para pengguna lulusan kita, lalu ditanyakan kepada pengguna itu kemampuan apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, apa keunggulan para lulusan UIN ini ketika bekerja di lembaga Bapak Ibu. Itu dua hal itu yang menjadi sangat penting karena itu nanti akan kita akomodasi di RPS. Jangan sampai para pengguna itu kemudian kurang respect terhadap lulusan kita. Jadi karena yang sudah menggunakan itu ya kita pupuk hubungannya menjadi baik, ya, menjadi pengguna lulusan kita yang baik. Terus begitu langganan pada kita gitu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Slamet. Kepada Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu atau dua penanya? Monggo. Oke, tidak ada? Oh, baiklah Bapak, sepertinya sudah tidak ada. Apakah ada lagi? Ya nanti, kalau ada lagi bisa di-send ke WA. Ya, ke WA saya. Ya, gitu. Oke, terima kasih Bapak Slamet. Oke, baiklah. Kepada Bapak Slamet, terima kasih atas waktu dan layarnya serta ilmu yang bermanfaat ya bagi kami para dosen dalam membuat RPS ya berbasis OB, serta kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan workshop pembuatan RPS dan modul berbasis dan modul pembelajaran OB. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC Mbak Nitra. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Siren atas waktunya dan juga telah memandu jalannya diskusi siang hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Slamet Suyanto atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Nah, dengan berakhirnya keseluruhan rangkaian acara, maka berakhir pula kegiatan workshop pelatihan penulisan RPS dan modul berbasis